Pemirsa, masih bersama kami di Seputar Bali. Sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas Udayana tahun 2020 mengalami sedikit perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan sistem single sign-on SSO, setiap calon peserta wajib memiliki akun terlebih dahulu dan melakukan registrasi secara online sebagai tahap awal pendaftaran SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN 2020. Menurut Rektor UNUD Ana Agung Rake Sudewi, berdasarkan peraturan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2020 oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT, Universitas Udayana melaksanakan 3 jalur penerimaan. 3 jalur tersebut yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN dengan kuota minimum 20% dari daya tampung PTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN dengan kuota minimum 40% dan seleksi mandiri maksimum 30%. Terkait pelaksanaan SNMPTN 2020 terdapat beberapa hal baru, diantaranya pemeringkatan siswa pada pangkalan data sekolah dan siswa PDSS dilakukan oleh sekolah. Kuota jumlah siswa yang masuk pemeringkatan berdasarkan akreditasi sekolah, yaitu sekolah terakreditasi A sebanyak 40% yang merupakan siswa terbaik di sekolahnya. Sekolah terakreditasi B sebanyak 25% dan sekolah terakreditasi C serta lainnya sebanyak 5%. Peserta yang mendaftar jalur SBMPTN akan mengikuti ujian tulis berbasis komputer UTBK 2020 yang dilaksanakan selama 1 minggu dengan 14 sesi, 2 sesi setiap hari dan dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali tes sesuai dengan kelompok tes yang diikuti, yaitu Saintek, Soshum, dan campuran. Hasil UTBK 2020 hanya berlaku untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 dan hasilnya akan diberikan pada peserta secara individu. Hasil ini dapat digunakan oleh PTN dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri 2020. Tahun 2020 akan diterapkan kebijakan single sign-on SSO bagi calon peserta SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN 2020. Hal ini merupakan tahap awal pendaftaran SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN 2020. Setiap peserta diwajibkan memiliki akun LTMPT dengan melakukan registrasi akun melalui laman http://portal.ltmpt.ac.id. Ya, jadi perbedaan yang mendasar itu adalah harus calon mahasiswa yang akan masuk di SNMPTN maupun SBMPTN mendaftarkan membuat akun pada LTMPT itu sendiri, ya. Jadi harus membuat akun terlebih dahulu di mana sebelumnya tidak ada. Itu yang paling prinsip, ya. Karena tanpa ada akun di LTMPT tidak akan bisa berproses lebih lanjut. Rake Sudewi menambahkan untuk program beasiswa tahun depan masih ada, hanya berubah nama menjadi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK. Bagi siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan melalui program Kartu Indonesia Kuliah dengan mempelajari prosedur pendaftaran program KIPK yang dapat dilihat melalui laman http://kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Eka Yana, Bali TV.